Bismillahirrahmanirrahim. Jane kuwi pengen ngombe, tapi nggak pakai duit niku awal. Orang di duit. Ya wis dituku. Pengen ngene. Kuwi sing bakul sing mlaku iki kabeh kumpul ning kene dhisik. Meneng dhisik tak hitungin dhisik. Iki sapa iki? Awakmu. Sak botol sak gelas iki piro regane? 5.000 nakmu piro? 125 brondong. Oh, 125.000 iki, kayak 130. Ndak iki dibayar iki. Ya wis kabeh. Iki piro? Iki bakal apa iki? Oh. Wis. Oh, dituku padan rem iki yang 50. Ono ditung ono rodok tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azhari Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan sebelumnya telah kami tampilkan sebuah video dari Gus Miftah yang memborong jajanan para bakul yang hadir di kajiannya yang diposting di akun Instagram official resmi beliau. Dan di kesempatan kali ini kami akan tampilkan sebuah video reaction dari YouTuber Harry Pras yang mereaction klarifikasi orang-orang yang ada di samping Gus Miftah saat Gus Miftah mengucapkan kata-kata yang dianggap tidak pantas kepada seorang bakul es teh. Mari kita simak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak beberapa klarifikasi dari orang-orang yang ada di samping Miftah ini ya. Kita simak. Katanya sudah terbiasa teman-teman. Hal-hal buruk sudah jadi kebiasaan bagi mereka memang. Ahlul bid'ah. Oh, gak mau mereka dijuluki ahlul bid'ah. Terus ahlul apa? Ahlus sunnah. Emang ada ahlus sunnah bilang-bilang goblok, biadab bangsat anjing seperti gus-gusan bib-bipan itu? Ya Allah. Gus kiai, ada gus-gusnya setelah joget jingkrak-jingkrak bareng-bareng, apa namanya? Penonton konsernya itu disuruh jajar baris-baris. Perempuan sudah dewasa, gadis-gadis salaman dipegang-pegang pipinya. Gus Sontoloyo itu. Beda halnya kalau anak-anaknya masih kecil, masih di bawah 10 tahun. Oh enggak kalau itu. Yang tua-tua, yang dewasa, yang sudah gadis dipegang-pegang. Ya Allah. Sekarang coba kita simak seperti apa klarifikasi dari orang-orang yang berada di panggung. Ada Zidane juga. Zidane itu ya, pemain bola itu. Pemain bola apa? Zidane. Gus Miftah unggah video borong dagangan usai viral sebut pedagang ST goblok. Ya pasti teman-teman, ya. Begini memang tabiatnya sudah. Ketika terpapas nih, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang sontoloyo, akan membuat pembelaan yang seperti ini. Sama halnya ketika dia mengucapkan NU akan masuk surga duluan daripada Muhammadiyah, ya, karena rokok itu membunuhmu artinya Muhammadiyah, bukan membunuh NU. Candaan katanya. Ya Allah. Pengen ngombe, tapi nggak pakai duit niku awal. Orang di duit. Ya wis dituku. Pengen ngene. Kuwi sing bakul sing mlaku iki kabeh kumpul ning kene dhisik. Meneng dhisik tak hitungin dhisik. Iki sapa iki? Awakmu. Sak botol sak gelas iki piro regane? 5.000 nakmu piro? 125 brondong. Oh, 125.000 iki, kayak 130. Ndak iki dibayar iki. Ya wis kabeh. Iki piro? Iki bakal apa iki? Ya. Oh. Wis. Ya, begitu ya. Jadi saya sudah nonton video ini, akan dia klarifikasi dengan cara apa? Mempertontonkan video dia yang dulu-dulu atau kegiatan dia yang pernah membeli atau memborong
jualan-jualan dari bakul-bakul es teh yang ada di kajian dia. Dan kita lihat klarifikasinya teman-teman. Ya, klarifikasi Gus Yusuf dan seorang yang berada di panggung soal video Gus Miftah yang diduga mengolok pedagang es teh. Ini ya yang saya maksud Zidane itu. Ya Zidane ya. Oh, pemain bola. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Wassalam. Terkait dengan video Gus Miftah Oke. dengan bakul es. Iya, Anda itu ikut tertawa terbahak-bahak. Candaan. Apa gak melihat reaksi dari bapak-bapak bakul es teh itu? Bahwa dia tidak senang diucapkan seperti itu. Di prank katanya. Itu di Magelang. Ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Ya, silahkan. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi. Bagian dari komunikasi kalimat-kalimat goblok. Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah. Ya, Dengan jemaah mengajarkan kalimat goblok. ya, guyonan biasa. Oh, biasa teman-teman. Jadi ucapan-ucapan goblok-goblok itu sudah biasa bagi mereka teman-teman. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan mereka ini mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW ketika ucapan-ucapan goblok mereka jadikan suatu kebiasaan. Sudah biasa katanya ucapan seperti itu. Candaan-candaan dengan goblok. Sedangkan Rasulullah SAW bercanda saja dengan menyebut kalimat keledai. Itu tidak boleh menyebut sesama muslim dengan sebutan keledai. Itu dilarang. Terus bagaimana mungkin orang yang katanya mengaku ahlus sunnah secara berjemaah. Mereka ini ahlus sunnah wal jemaah. Tapi tidak mencontoh, tidak meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah dari mananya? Sunnah Sontoloyo ini. Kebiasaan katanya. Ya sudah biasa. Kalau kalian ingin mendengar reaksi yang tidak seperti saya, silakan nonton channel yang lain. Ya, saya memang sengaja menyebut kalimat Sontoloyo sebagaimana Rocky Gerung sering mengucapkan kalimat dungu ya. Dungu dan Sontoloyo itu sama sudah. Kalau Sontoloyo ini lebih ke dagelan. Orang bodoh yang dagelan. Indonesia ini kan banyak dagelannya ya. Orang ngaku-ngaku cucu Nabi dagelan Sontoloyo. Ulama-ulama ini bukan ulama kalau menurut saya. Orang dianggap ulama ini. Sontoloyo juga ini menyatakan kalimat goblok seperti kebiasaan. Bercandaan katanya. Wong bercanda mengucapkan kalimat keledai saja tidak boleh. Ini mengucapkan kalimat goblok. Ajaran dari mana ini? Agama apa yang mau kalian ajarkan? Agama Islam. Di kitab mana ada kalimat-kalimat goblok harus diucapkan ketika bercanda? Lanjut dulu. Toh Gus Miftah juga sering borong. Iya, kan sudah saya sebutkan kemarin. Bakul es seperti itu. Melarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Wajar bagi kalian ya. Jadi tolong. Jadi mendidik umat dengan ucapan-ucapan kasar dalam bercanda. Memang orang teman-teman ketika terciduk seperti ini sudah kebiasaan dari cilik. Kebiasaan dari cilik seperti ini, ketika orang sakit hati, dia akan mengucapkan kalimat kok guna kerja. Kalau kata Maduranya, just kidding. Kalau bahasa Inggrisnya, hanya bercanda. Pasti sama halnya ketika dia mengucapkan NU akan masuk surga duluan daripada Muhammadiyah ya, karena rokok itu membunuhmu artinya Muhammadiyah, bukan membunuh NU. Candaan katanya. Hanya bercanda kok, tapi percandaannya menyakiti hati teman-teman. Dorong kepala istrinya kenceng, candaan suami istri di depan umum. Aduh, jadi tolong jangan dipotong videonya. Dipotong. Emang kalau dipotong misalkan ditonton nih dari awal sampai akhir 43 menit kemarin saya nonton 43 menit, apakah di situ kalau tidak dipotong akan baik-baik saja kalimat goblok? Tetap, karena yang bermasalah ada di garis merah ketika dia mengucapkan kalimat goblok itu. Tidak keseluruhan, sama seperti orang kemarin bernama Fuad Bah. Harry Pras kenapa membahas Habib Adi Hidayat ketika dia menyatakan mirip ya, memirip-miripkan kalimat di antara Yohanes 3 ayat 16 dengan surah Maryam ayat ke-30-31. Kenapa Harry Plus hanya mempermasalahkan di detik atau menit itu? Kenapa tidak nonton dari awal sampai selesai? Sama, Anda kenapa memotong video saya ketika saya podcast dengan Ustaz Khalid Basalamah, ketika saya menyatakan sebelum saya memberikan reaksi, apakah saya sudah nonton video fullnya dulu? Sudah. Karena benang merahnya bukan video full. Diingat itu. Benang merahnya ada di video ketika dia menyatakan surah Maryam
ayat 30 dinyatakan mirip dengan Yohanes 3 ayat 16. Itu benang merahnya. Jadi itu yang dibahas. Sama dengan Gus Miftah. Ketika Gus Miftah dari awal sampai akhir, masa kita mau mereaction semua videonya? Kecuali terjadi fitnah. Video menyatakan A, sedangkan yang orang lain potong-potong jadi B. Dipotong sana, potong sini, lalu digabung-gabung. Akhirnya apa? Menjadi fitnah. Itu baru tidak boleh. Kalau dipotong hanya bagian dia mengucapkan kalimat goblok, itu artinya apa? Menekankan bahwa di momen tertentu dia mengucapkan goblok kepada bakul es teh. Bukan memfitnah. Oh enggak, Gus Miftah tidak mengucapkan kalimat goblok. Itu diedit itu, dipotong-potong videonya. Itu baru fitnah, itu baru masalah. Tapi kalau di video yang sama hanya dipotong bagian yang mengucapkan dia goblok, jelas kalau dia memang mengucapkan kalimat goblok itu kepada es bakul. Es bakul apa? Bakul es. Ya Allah, pembelaan. Coba kita simak video dari pemain bola itu Zidane ini. Satu lagi. Jadi ya sebenarnya ini penyanyi itu ya. Ini Zidane ini penyanyi teman-teman. Dimana dia ketika di acara-acara pernikahan atau acara-acara apa pengajian nyanyi dia. Penyanyi dangdut. Ada video-videonya banyak. Kalau kalian mau nyari dia nyanyi-nyanyi. Madad nyanyi madad dia kepada Husain. Minta kepada Husain. Madad ya Maulana Husain. Wahabi mereka. Tolong ya Husain yang sudah meninggal, ya. Husain yang sudah meninggal, dia minta madad ya Husain, ikdi hajatina kalau perlu. Ya bin Muhsin, ikdi hajatina. Wahabi mereka. Seperti orang di kuburan para habaib itu, jadi doktrin kuburan bisa mewujudkan 70 hajat. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Wahabi mereka. Enak kalau punya 70 hajat teman-teman. Saya punya satu hajat kadang minta terus kepada Allah. Ya minta terus satu hajat. Mungkin karena saya kebanyakan maksiat, ya, kebanyakan lalai, kebanyakan dosa. Jadi Allah tidak instan mengabulkan doa-doa saya. Oh enggak, kalau mereka mendoktrin kepada umat. Kalau kalian ingin segera dikabulkan, silahkan datang ke kuburan, nanti 70 hajat kalian terkabul. Sontoloyo. Siapapun orangnya datang ke kuburan, sontoloyo doanya. Ya Allah. Bukannya diajari kalau kalian ingin dikabulkan doanya, perbanyaklah istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak sholat malam, sholat sunnah. Oh enggak, kalau mereka datang ke kuburan, minta di kuburan teman-teman. Minta di kuburan. Akhirnya apa? Outputnya apa? Ada orang hajatina, ikdi hajatina di kuburan. Kecamatan mereka, para kabib-kabib ini. Gusono ini jalan-jalan taman ke surga-surga. Sontoloyo emang. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Wahabi mereka. Ini juga nyanyi lagi, nyanyi dangdut. Memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Iya, karakter dakwahnya seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul merangkul. Kalau kepada penyanyi-penyanyi di di kafe-kafe, perempuan-perempuan seksi di kafe-kafe, lembut. Ya, dipanggil Cah Ayu, dipanggil pokoknya kalimat-kalimat yang enak. Bahkan ada yang disawer, perempuan-perempuan seksi. Disawer dikasih uang 200.000, 100.000, 200.000. Uangnya segini tebel teman-teman. Dibagi-bagi kepada perempuan-perempuan di klub-klub malam itu. Kepada mereka lembut, kepada bakul es teh kasar. Begitu karakternya. Terus bagaimana tanggapan para ulama ketika kita mendakwah di tempat-tempat diskotik seperti itu? Ada yang mengharamkan teman-teman. Ada yang memakruhkan. Ini ulama teman-teman. Ketika kita berdakwah, apa yang akan kita dapatkan ketika berdakwah itu? Dibanding antara manfaat dan mudaratnya. Dibanding ini. Ya,
Ketika saya bertanya kepada salah satu asatidz saya, bagaimana ketika kita berdakwah di tempat orang-orang maksiat, di klub-klub malam seperti itu? Kata beliau apa? Kita harus menimbang antara manfaat dan mudaratnya. Kalau lebih banyak mudaratnya, maka ditinggalkan. Nggak perlu dakwah-dakwah di situ. Kalau memang mau mengajak mereka ngaji, datangi klub-klub malam itu, kasih undangan VIP buat duduk di barisan terdepan, ke masjid, undang ke masjid, sholat isya berjemaah, baru kajian. Bukan duduk di situ, ada perempuan-perempuan tidak menutup aurat di sana, ada orang-orang jualan miras di sana, ada yang lagi mabuk di sana, lalu kita dakwah, ya. Ya Allah. Beda halnya kalau Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, apa yang didakwahkan? Tauhid dulu. Tauhid dulu, teman-teman. Datangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Bukan Nabi Muhammad SAW masuk ke tempat judi, ngegerbek orang-orang lagi judi, ngegerbek orang lagi main lagi mabuk, no. Lalu dakwah di situ. Miris saya, miris. Anak-anak Anak-anak yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Oh iya, metode. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi spontannya kalimat goblok. Bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi, susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full. Oke mas. Nah, misalkan dilihat full, apakah akan berubah kalimat goblok itu?